memberi makan ternak, menanam dan merawat tanaman, memanjat pohon kelapa, pun atau menjaring ikan bagi yang kerjaannya nelayan. Hasilnya tak seberapa. Kalau banyak ya sebagiannya bisa dijual. Harganya sudah pasti murah meriah. Maklumi saja, hidup bergantung pada alam semesta. Miskin uang. Suatu ketika, nenekku pernah bercerita tentang ayahku. Cucuku, kakek dan nenek dulu punya sebuah harapan pada ayahmu. Dia anak semata wayang kami. Dia adalah harapan hidup kami agar bisa keluar dari kemiskinan ini. Dari tanah berbatu kami mengalir sesuap nasi. Dari sari-sari lontar kami melepas dahaga. Dari asinnya laut kami belajar tentang angin dan ombak kehidupan ini. Dia ayahmu harus sekolah, harus pendidikan tinggi. Sehektar tanah terpaksa dijual kakekmu untuk membiayai pendidikanmu. Beberapa ekor ternak terpaksa dijual untuk makan minumnya di kota. Tapi untuk tidak dapat diraih, malah tidak dapat ditolak. Harapan itu musnah akibat pergaulan bebas. Dan kakek sangat marah pada ayah. Bosan! Biadab! Saat guru kau pergi sekolah, bukan pergi ke sekolah orang yang ada dari. Cuy! Memalukan! Kita orang desa beradab, terikat tradisi adat istiadat yang baik. Mau tahu di mana mukaku? Dasar binatang! Banget! Pergi! Pergi! Pergi ke orang lain, jangan pulang! Sejak itu, ayahmu tidak pulang. Kakek untuk menghilangkan rasa malunya bertanggung jawab soal ini secara adat budaya kita. Setelah kakek meninggal, baru ayahmu pulang dan kembali merantau untuk membiayai sekolahnya. Mahalnya pendidikan dan biaya hidup di kota. Tanah sehektar hilang terjual. Belum lagi ternak. Kalian bisa hitung 1 ekor sapi atau kerbau itu tidak cukup. Biaya kebutuhan hidup semakin tinggi. Sulit dijangkau orang desa yang petani miskin seperti kami. Syukur
Soalnya dana bos. Duh, saya tidak tahu soal itu. Bukan urusan saya. Kalian saja yang urus. Dan juga, awas. Hati-hati meminta sumbangan dari orang tua. Harus licik. Kalau tidak, kena pasar pungli alias pungutan liar. Meskipun untuk kebaikan anak. Apalagi kalau pelajaran pendidikan disemai olahraga dan kesehatan. Lebih parah, badan kami yang sudah kurus kering, kurang gizi, tak berisi, akibat stunting, dipenjara ke dalam ruang kelas. Tak ada lapangan voli, badminton, takraw, bak lompat. Olahraganya hanya pakaiannya saja. Diam. Gurunya datang. Siap salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, anak-anak. Silakan duduk. Bapak cek dulu kehadiran kalian. Veronica, Angelina, Marta, Mario, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus, Timotius, Yudas, hilang Pak. Tidak hadir Pak. Tidak ada Pak. Kalau senyum? Ya sudah. Pelajaran kita hari ini tentang permainan bola besar. Ambil buku dan catat. Jadi selesai. Coba pikir, bagaimana bisa sehat buah? Olahraganya jari tangan. Kalian pasti lebih hebat. Tetapi menurut pendapat saya, belajar bukan selamanya harus di sekolah. Belajarlah juga dari orang tua kita yang sudah kenyang makan garam kehidupan ini. Dengarlah suara-suara mereka yang tak ada kelicikan atau kebohongan. Suara mereka adalah suara alam semesta. Tetapi zaman bergerak maju, teknologi semakin canggih. Tetapi kasihan anak-anak zaman sekarang yang katanya anak milenial. Kecanduan handphone tidak bermasalah, tetapi bisa juga berakibat tidak baik. Asik sendirian setiap waktu, lupa teman, lupa pekerjaan rumah, lupa bicara seperti orang bisu, tertawa senyum sendirian seperti orang gila, lupa tidur, wajah pucat seperti mayat, sering tidak sekolah dengan berbagai alasan, sampai-sampai nilainya tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Dan sekali waktu pembagian hasil belajar di akhir semester, ada seorang tua yang melakukan protes. Ibu, Bapak, nilai anak saya pun merah semua. Ibu Bapak mengajar bagaimana? Kalau tidak tahu mengajar, berhenti saja jadi guru. Guru apa bisa kasih nilai seperti ini? Guru tidak jelas. Kasihan guru jadi tumbal pendidikan di zaman ini. Yang lebih sadis adalah guru tewas dianiaya oleh orang tua dan murid. Oh Tuhan, jadi apa lagi pendidikan di negeri ini? Sudah banyak yang dipenjara dengan berbagai kasus yang secara akal sehat belum tentu salah, tetapi undang-undang lebih hebat dari hati seorang manusia. Seperti pepatah, nilah setitik, rusak susu sebelangga, anak istri jadi sengsara. Marilah kita hening sejenak untuk memberi penghormatan pada guru yang dipenjara, yang mati dianiaya oleh orang tua murid, serta yang sudah mendahului kita, sebab jasanya tak sebanding emas permata.
Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Sembah baktimu. Walau nenek saya petani miskin, tidak punya uang, tetapi dia punya harapan yang tinggi pada saya, dan saya bersumpah tidak akan kecewakan hatinya. Sehingga saya mempunyai cita yang indah, mimpi yang terindah dalam hidup saya. Seindah pelangi seusai gerimis. Kalian mau tahu? Mau tahu saja atau mau tahu banget? Oke deh. Cita-cita saya adalah berbakti pada negeri, mengikuti jejak guruku. Kau bagaikan purnama terang malam hari. Kau laksana mentari bersinar tiada henti. Sungguh mulia pengabdian, tak akan lupa sepanjang hidup. Sering ku termenung sendiri dan bertanya, apakah sekolah bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan? Kenyataan yang saya lihat di desa saya, banyak sekali kakak-kakak yang sudah sarjana berkeliaran tidak tentu arah, alias tidak punya pekerjaan. Katanya sudah melamar, tetapi tidak ada lowongan pekerjaan. Masa? Saya jadi pesimis untuk lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kau berpendidikan tinggi, tetapi pulangnya jadi tukang ojek, tukang jual ikan, tukang jual obat, tukang mabok, tukang judi, tukang curi kayu, tukang tipu-tipu, dan tukang-tukang lainnya yang penghasilannya tidak seberapa. Lebih baik cukup belajar di sekolah dasar saja. Yang penting bisa membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, belajar di alam semesta ini untuk bisa bertahan napas. Sudahlah. Persetan dengan tukang-tukang yang lain. Yang penting, saya tidak mau kecewakan harapan nenek dan bapak saya yang petani miskin itu. Tekadku sudah bulat. Aku ingin menjadi seorang guru, meskipun hak-haknya sering dikebiri dengan berbagai alasan. Hanger itu hanger kau pegang. Itu kau pegang begitu, hanger. Hanger itu bentuknya bagaimana? Aduh, Tuhan ya kau pegang di depan tutup kau muka kah? Iya, hanger itu kau pegang kiri kanan. Tidak. Bukan pernah lihat hanger, tidak. Hanger itu kau pegang kiri kanan. Ini. Iya, ini baju. Paham tidak? Paham. Ya. Dia tidak mengerti hanger, kau tahu tidak? Tahu. Kenapa kau bingung hanger bentuk hanger? Bentuk hanger kan ini. Iya toh? Dia kau pegang kiri kanan ya begini akhirnya. Ya, Pak. Kan baju guru, baju kiri yang kau angkat ini. Oh, sudah paham? Nah ini kita dia pegang begini ya bendera. Aduh. Ya, pegang bendera. Cepat. Ini